Real Madrid memiliki kans mengamankan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool pasca kontraknya rampung. Namun mereka akan meminta izin untuk melakukan pendekatan dengan sang pemain. Meski memiliki asa untuk membuka komunikasi dengan sang pemain per 1 Januari mendatang, laporan dari Talksport menyebut jika Madrid masih ingin menjaga hubungan baik dengan Liverpool, mereka akan lebih dulu meminta izin pada The Reds terkait keinginan merekrut sang pemain. Sementara Arnold sendiri akan menentukan pilihannya tahun depan apakah akan bertahan atau tidak. Arsenal dikabarkan sedang proaktif memperpanjang kontrak 2 bintang lulusan akademi mereka, Ethan Nwaneri dan Bukayo Saka. Langkah ini menjadi bagian dari strategi klub untuk mempertahankan pilar-pilar penting mereka. Football London mengklaim bahwa Arsenal telah memulai langkah untuk memperpanjang kontrak Nwaneri lebih dini. Mereka ingin memastikan bintang muda ini tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub. Hal yang sama juga berlaku untuk Saka. Meskipun kontrak Saka baru akan habis pada 2027, The Gunners tak ingin menunggu hingga mendekati akhir masa kontraknya. Raksasa Serie A Juventus sedang mencari bek tengah baru setelah kehilangan Gleison Bremer dan Juan Cabal karena cedera panjang. Menurut Calcio Mercato, bintang muda Benfica Antonio Silva bisa memperkuat opsi pertahanan Thiago Motta pada bulan Januari mendatang. Antonio Silva sudah menjadi salah satu bek dengan rating tertinggi di sepak bola Eropa. Agennya Jorge Mendes memiliki hubungan dekat dengan Juventus. Kini keduanya mencoba memfasilitasi kepindahan pemain muda Portugal itu ke Turin di musim dingin ini. Kontrak Silva di Estadio Dalus akan habis pada tahun 2027 yang membuat Benfica memiliki posisi kuat. Ada momen yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Barcelona. Tim tersebut menggunakan 17 pemain dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya dalam sejarah La Liga. Hal tersebut dipengaruhi oleh pergantian pemain akibat gegar otak Alejandro Balde. Akibat kejadian tersebut, Gerard Martin menggantikannya di lapangan. Namun pergantian pemain akibat gegar otak adalah aturan unik dalam sepak bola. Mereka dapat digantikan tanpa dihitung sebagai batas pergantian pemain yang bisa diizinkan selama pertandingan. Selain itu, Hansi Flick membuat 5 pergantian pemain lainnya selama pertandingan. Laporan dari Gianluca Di Marzio mengonfirmasi bahwa Real Madrid menunjukkan minat yang kuat pada bek Bolonya berusia 26 tahun, Sam Bukema. Bakat Bukema semakin sulit diabaikan terutama bagi klub-klub besar Eropa. Baru-baru ini, pencari bakat Madrid terlihat mengawasinya selama pertandingan Bolonya melawan Lille. Perkembangan Bukema musim ini luar biasa. Dia telah muncul sebagai bek yang menonjol. Bolonya sendiri sangat menyadari pemainnya yang sedang naik daun dan mereka ingin mempertahankannya di klub. Akan tetapi tampaknya klub-klub besar Eropa akan terus mengintai pemain Belanda berbakat itu. Pelatih asal Italia berusia 65 tahun Maurizio Sarri mengaku menyesal meninggalkan Chelsea pada 2019. Jika ada pilihan bertahan, Sarri ingin melakukannya dengan Chelsea meski situasi saat itu sulit. Sarri saat ini tengah menganggur pasca meninggalkan Lazio pada Maret 2024. Ia dikaitkan akan kembali melatih di Premier League dan Sarri punya pengalaman melatih Chelsea. Dalam waktu singkat, Sarri memenangi Liga Eropa dan mencapai final Piala Liga serta finish di urutan 3 Premier League. Akan tetapi gaya sepak bola Sarri seringkali dinilai tidak cocok untuk Premier League. Klub La Liga Real Valladolid memecat pelatih Paulo Pezzolano setelah kekalahan kandang 0-5 dari Atletico Madrid. Real Valladolid saat ini berada di dasar klasemen La Liga dengan 9 poin, terpaut 5 poin dari zona aman. Selama menangani Valladolid, pelatih asal Portugal itu mencatatkan 28 kemenangan, 15 hasil imbang dan 21 kekalahan dari 71 pertandingan. Prestasi terbaiknya adalah berhasil mengantarkan Real Valladolid untuk promosi dan kembali ke La Liga pada musim lalu. Kini Real Valladolid akan segera mengumumkan pelatih baru sebagai pengganti Paulo Pezzolano yang dipecat. Saat Real Madrid bersiap menghadapi pertandingan kandang melawan Getafe, ada kisah menarik yang melibatkan Cristantus Uche dari Getafe. Menurut jurnalis Isabel Pacheco, Real Madrid sangat ingin merekrut gelandang muda Nigeria itu untuk tim muda mereka. Namun Uche memiliki ambisi yang lebih besar dan menolak tawaran itu demi mengejar kesempatan bermain di tim utama. Madrid melihatnya sebagai aset potensial untuk tim cadangan mereka. Namun terlepas dari daya tarik bergabung dengan salah satu klub terbesar, sang pemain dan perwakilannya memilih bertahan karena Getafe memberikan kesempatan di tim utama.
Ketertarikan Barcelona untuk memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer mendatang sudah terungkap. Pencarian mereka telah menempatkan striker Mesir Omar Marmoush di bawah pengawasan mereka. Menurut laporan terbaru dari Sport, perwakilan Barcelona hadir di pertandingan Eintracht Frankfurt untuk mengamati penampilan Marmoush. Meski bukan target utama, Marmoush telah menarik perhatian manajemen olahraga Barcelona. Harganya yang relatif rendah dibandingkan dengan pemain potensial lainnya dapat menjadikannya alternatif yang menarik bagi Barcelona. Barcelona dan Real Madrid dikabarkan mengincar servis bintang muda milik Atletico Madrid, Luis Navarro. Seperti dilansir Relvo, sang winger yang bisa bermain di kedua sayap telah menarik perhatian Barcelona dan Madrid. Ia telah menunjukkan penampilan impresif bersama tim Spanyol U16. Meski demikian, pemain 15 tahun tersebut telah menjadi milik Atletico dan mereka harus mempertahankan servisnya. Los Rojiblancos akan menunggu hingga ia menginjak 16 tahun untuk bisa menaikkan kontrak profesional. Pemandu bakat Barca sangat terpikat dengan sang pemain. Akan tetapi semua tergantung dari keputusan Navarro untuk meninggalkan Atleti. Beberapa klub besar Premier League dikabarkan sudah memantau perkembangan Jamie Gittens, pemain muda berbakat asal Inggris yang kini bersinar bersama Borussia Dortmund di Jerman. Menurut laporan Sky Germany, beberapa klub Premier League seperti Arsenal, Chelsea, dan Liverpool sudah memantau perkembangan Gittens dengan serius. Meskipun Gittens bahagia bermain di Jerman dan tidak terburu-buru untuk kembali ke Inggris, minat terhadapnya diprediksi akan terus meningkat. Dortmund yang awalnya hanya membayar 100.000 euro untuk merekrut Gittens, kini berpotensi menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Chelsea dikabarkan telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya memperpanjang kontrak Josh Achimpong. Bek kanan berusia 18 tahun ini sebelumnya mencuri perhatian setelah menjalani debutnya di bawah asuhan Mauricio Pochettino pada Mei lalu. Menurut laporan dari Football London, diskusi di balik layar mengenai perpanjangan kontrak Achimpong terus berlangsung. Meskipun belum ada kesepakatan yang ditandatangani, pembicaraan positif telah terjadi. Keterlibatan Achimpong dalam pertandingan dan latihan menunjukkan bahwa ia siap untuk berkomitmen jangka panjang di Stamford Bridge. Arsenal dikabarkan akan kembali mengejar penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan The Athletic, klub asal London Utara tersebut telah memperbarui minat jangka panjang mereka terhadap sang pemain. Pada musim panas 2023, Arsenal hampir berhasil mendapatkan Benjamin Sesko. Akan tetapi RB Leipzig berhasil membujuk sang pemain untuk bertahan di Red Bull Arena hingga musim panas 2029. Dengan sisa 4 tahun di kontraknya, Leipzig kini berada dalam posisi yang kuat untuk melakukan negosiasi dan kemungkinan akan meminta harga yang tinggi. Chelsea menang telak atas Aston Villa di laga pekan ke-13 Premier League. Bermain di Stadion Stamford Bridge Minggu malam waktu Indonesia Barat, The Blues menang dengan skor 3-0. Chelsea mendominasi penguasaan bola dan terus menghajar pertahanan Aston Villa. Kali ini gol-gol Chelsea dicetak oleh 3 pemain berbeda. Nicholas Jackson membuka skor di menit 7, disusul gol Enzo Fernandez di menit 36, dan ditutup gol Cole Palmer pada menit 83. Hasil ini membuat Chelsea naik ke peringkat 3 klasemen dengan raihan 25 poin dari 13 laga. Mereka memiliki poin yang sama dengan Arsenal di posisi kedua. Manchester United kembali ke jalur kemenangan dengan menaklukkan Everton pada laga pekan ke-13 Premier League. Bermain di Stadion Old Trafford Minggu malam waktu Indonesia Barat, MU menang dengan skor telak 4-0. Setan Merah tampil agresif sejak menit awal. Gol pertama lahir di menit 34 melalui tembakan Marcus Rashford yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Di menit 41, Joshua Zirkzee menggandakan keunggulan MU. Rashford mencetak gol keduanya di menit 47. Gol terakhir MU diciptakan di menit ke-64 melalui aksi Amad Diallo. Kemenangan ini membuat Manchester United naik ke posisi 9 klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dari 13 pertandingan. Real Madrid berhasil mendekatkan jarak dengan Barcelona usai menang 2-0 atas Getafe dalam laga lanjutan Liga Spanyol. 2 gol kemenangan Madrid di laga ini tercipta melalui Jude Bellingham dan Kylian Mbappe. Bellingham membuka skor di menit 30 melalui tendangan penalti, sementara Mbappe menggandakan keunggulan Madrid pada menit 38. Kemenangan ini membuat Madrid naik ke posisi 2 klasemen dengan 33 poin dari 14 pertandingan. Mereka hanya berjarak 1 poin dari Barcelona yang menempati puncak klasemen.
Minggu 1 Desember 2024, Liverpool meladeni Manchester City di Anfield dalam duel pekan ke-13 Premier League. Pertandingan memang diprediksi bakal menjadi milik The Reds mengingat tim lawan sedang tenggelam dalam momentum negatif. Benar saja, pasukan Guardiola tak bisa mengimbangi permainan Liverpool selama 90 menit dan harus mengakui kekalahan dengan skor 2-0. Kali ini 2 gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Cody Gakpo di menit 12 dan penalti Mohamed Salah pada menit 78. Tambahan 3 poin mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen dengan 34 poin dari 13 laga. Sementara Manchester City tertahan di peringkat ke-5 dengan 23 poin. Insiden mengejutkan terjadi saat pertandingan Serie A antara Fiorentina melawan Inter Milan. Gelandang Fiorentina Edoardo Bove tiba-tiba kolaps di tengah pertandingan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut terjadi pada menit ke-15 di mana Bove tiba-tiba jatuh saat mencoba melepas sepatunya. Suasana stadion pun berubah mencekam dan pertandingan langsung ditangguhkan oleh wasit. Pertandingan resmi dihentikan pada menit ke-16 setelah Bove kolaps. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut terkait kondisi terkini Bove.